Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Bintang tamu yang malam hari ini ada di samping saya adalah Rena Diana. Rena, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir di menembus mata batin. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Pernah, waktu aku zaman kelas 2 SMA dulu. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh gini, aku waktu itu masih duduk di kelas 2 SMA. Waktu jam istirahat, sekitar jam 10 pagi lah ya. Setengah dari siswa di kelas itu nggak beristirahat, artinya mengerjakan. Ada dalam kelas ya? Iya, ada di dalam kelas. Artinya masih mengerjakan tugas gitu. Nah, udah jam masuk, kita semua masuk. Dan keadaan siswa semua tuh biasalah anak-anak ribut gitu kan. Ya kalau nggak ada guru tahu sendiri lah ya mainin gimana. table kayak gitu biasa. Udah gitu katanya si guru ini tuh masuk ke dalam kelas dan sama sekali nggak bisa lihat kita maupun dengar kita yang segitu berisiknya. Gak ngelihat sebegitu Sama banyak sekali. anak murid di kelas. Betul, Terus? Nah udah gitu kita pun satu kelas dibikin kayak nggak lihat sama sekali guru itu udah masuk. Sampai ibu guru saya tuh waktu itu, kalian pada kemana? Marah-marah gitu kan. Pada kemana gimana Bu? Saya udah masuk dari tadi, dari jam 11 tadi katanya gitu. Ibu, kami semua ada di ruangan kelas bahkan ya. Menurut kamu kenapa tuh bisa kayak gitu? Wah, saya kurang tahu sih ya Mas ya. Maksudnya itu sih lumayan mengerikan sih ya buat saya, tapi sempat sih ada beberapa alumni juga saya mendengar bahwa sering ada kejadian yang seperti itu dan macem-macem ceritanya gitu. Jadi emang sekolahnya lumayan. Iya, karena dulu memang sekolah dulu sih udah bangunan Belanda zaman dulu sih, sekolahnya udah lama gitu. Oke, tapi nggak ada ini kan kejadian kayak di sekolah tuh yang kesurupan massal apa Banyak, gitu. udah. Oh, sering juga iya, kejadian kayak gitu? sering. Karena sekolahnya juga arsitekturnya masih bangunan-bangunan Belanda sih. Kamu pernah kesurupan kayak gitu? Kalau aku sih belum ya. Cuman, Belum, jangan mudah-mudahan ya, termasuk malam hari ini. Iya, Mudah-mudahan baik-baik aja ya Rena Oh, ya. jangan. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mengirim guna-guna karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sekar. Selamat malam Sekar. Selamat malam. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Saya mempunyai warung dan 2 karyawan. Warung saya ini setiap harinya ya pesat lah, sangat ramai. Laris ya? Laris. Warung apa ya kalau kamu boleh tahu? Warung makan. Makanan? Iya. Oke, lalu? Lalu tetangga saya sama profesinya seperti saya. Kedatangannya pada hari itu saya sangat curiga ya. Dia membawa air dan menyiram-nyiram di depan warung saya sambil ya bercanda sama saya tapi mencicipi semua makanan. Tidak seperti biasanya. Oke. Nggak lama, 3 hari, itu warung saya sepi. Kecurigaan saya sama dia udah besar dong. Terus saya pergi ke dukun. Saya carilah orang pintar gitu. Untuk apa? Ya, untuk meyakinkan kecurigaan saya. Lalu? Dan ternyata benar dia menjahili warung saya. Akhirnya saya nekat menjahili dia kembali. Jadi ini menurut orang pintarnya warung Mbak Sekar ini dijahili sama tetangganya yang Iya. punya usaha yang sama. Iya. Lalu Mbak Sekar membalas. Iya, Dengan cara seperti apa? saya taburi pakai tanah kuburan. Tanah kuburan. Iya, Di tempatnya dia usaha. iya. Terus 7 hari kemudian bangkrut. Bangkrut dan dia juga meninggal. Sampai meninggal. Iya. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Tujuannya yaitu setelah dia meninggal, saya jadi Merasa terancam atau merasa dihantui atau merasa bersalah?
saya jadi sering kesurupan. Dan setiap saya bakar kemenyan, kan saya bakar kemenyan itu, saya sering dinampakin gitu, sosoknya seperti kuntilanak. Oke, baik, mudah-mudahan malam hari ini gangguan-gangguan dan teror gaib itu bisa selesai. Dan mudah-mudahan ya Mbak Sekar sudah menyadari apa yang telah dilakukan sebelumnya ya. Kami akan ajak Mbak Sekar untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sekar, dengan tanggal lahir 20 Mei 1992. Sosok yang memiliki karakter yang mudah sekali sakit hati. Saya melihat sosok Sekar seperti orang yang ketakutan sekali. Saya merasakan adanya aura negatif yang ada di dalam dirinya Sekar. Adanya saling menyerang dengan menggunakan ilmu hitam kepada orang lain akibat iri hati melihat kesuksesan seseorang. Saya melihat sosok kuntilanak di dirinya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan duduk mana. Sekar, dengan tanggal lahir 20 bulan 5 1992. Sekar punya usaha kuliner. Dia punya 2 orang karyawan, tapi tetangganya adalah saingan bisnisnya, punya usaha yang sama. Waktu itu satu hari Sekar melihat tetangganya itu melakukan sesuatu di depan warungnya, dan Sekar tanya, mengkonfirmasi ke orang pintar, ternyata memang dia dijailin oleh tetangganya itu. Makanya Sekar mengirim balik, kirim guna-guna tetangganya dengan menggunakan tanah kuburan. 7 hari setelahnya, usaha tetangganya bangkrut bahkan sampai meninggal dunia. Tapi belakangan Sekar merasa sering diganggui dan dapat teror gaib ya. Ada sosok seperti kuntilanak setiap melakukan ritual. Makanya datang ke sini untuk menghentikan semuanya. Betul? Ya, saya lihat juga dari mukanya juga udah kayak kuntilanak sih. Si Sekar, mohon maaf. Tapi saya ngerasa mukanya Sekar tidak seperti muka orang biasa. Jadi kalau orang betul lihat matanya berubah. Jadi saya lihat mukanya kayak kuntilanak gitu ya. Terus udah gitu. Agak merinding ya. Agak Iya, dari tadi cara ngomongnya juga Dari matanya itu loh, Mas. cara ngomongnya juga aneh juga gitu ya. Iya. Jadi kayak wajar gitu. gak wajar gitu loh. Iya, jadi Saya nggak yakin dia masih sekarang apa bukan. yang bener setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Jadi sebenarnya dia udah dikuasain sama kuntilanak gitu. Dia sudah dikuasain tuh itu. Ada bau. Saya biarkan aja tunggu dulu di situ. Tunggu Saya pengen energinya lihat melemah dulu ya. sampai dia meloyo dan melemah. Kan pasti ada kapasitinya. Ada Mas, aman nih, kapasitas. Mas. Ini aman. Oh, dia nggak akan saya biarin. Oh my god. Masih tahan. Kuntilanak. Kok nyerang ya, Roy? Iya. Aku tuh kalau misalnya diizinin aku juga pengen nyerang sih, cuma saya Kasihan dianya tapi. iya Kasihan sekarang. Biasanya ada kuntilanak yang memang nyerang, cuma dia masih takut-takutin, tapi ini nyerang. ambilin baik. Satu, dua. Satu aja. Rena kamu pegang.
harus saya bakar kamu. Sekar. Mbak Sekar. Mbak Sekar. Sekar. Udah balik? Ya. Dia buka matanya ya. Satu. Makin merinding nih. Ya kita harus ya hati-hati supaya itu nggak kejadian aja. Tetap waspada gitu. Oke. Mbak kok serem banget sih? Ya, saya juga mas. Capek makanya tuh saya datang ke Kak Roy. Saya udah nggak tahan badannya. Setiap malam Jumat. Ini setiap malam Jumat. Ya. Untuk apa ya? Betul. Supaya usahanya lancar atau supaya bikin usaha orang lain hancur? Itu dua hal yang beda loh. Awalnya untuk buat usaha dia sepi. Dan Awalnya gimana buat- untuk bikin usaha orang hancur? Iya. Lalu kemudian setelah emang itu udah hancur, Ya, saya berharap untuk usaha saya semakin meningkat. dan beneran lancar usahanya setelah Lancar, tapi sayangnya mas. oh lancar saya tapi nggak tahan. nggak tahan karena sering ada yang tadi Iya. bilang kuntilanak. Oke, Roy, ada kaitannya nggak? Sorry Renal, saya mau tanya tentang dengan ritual dan juga kuntilanak yang sering dia lihat. Ada kaitannya, banyak kaitannya sekali. Jadi terhubung satu sama lain seperti itu. Jadi ngeliat Mbak Sekar, saya ngeliat kuntilanak. Rambutnya panjang banget, terus kayak sisir-sisir gitu. Iya. Kamu punya itu yang coba ada sisir gak? Sisir. Kau mau nanya apa, Ren? Cina ya. Ini aku mau tanya, apa namanya apa ya? Kalau persembahan lah ya, itu setiap malam Jumat ya Malam tadi. Jumat. Itu apa aja sih yang disediain? Ini kemenyan saya bakar. Terus tanah Boleh lebih keras nggak? kemenyannya setiap malam Jumat saya bakar waktu hari maghrib. Setiap malam Jumat kemenyannya dibakar. Iya. Ini kemenyan saya bakar. Terus tanah Boleh lebih keras nggak? kemenyannya setiap malam Jumat saya bakar waktu hari maghrib. Setiap malam Jumat kemenyannya dibakar. Iya. Terus apa lagi? Terus ini kembang saya tuang airnya buat wangi keadaan ke warung saya. Apa? Biar warung saya itu walaupun makannya sudah lama tetap wangi. Tetap wangi. Walaupun makanannya sudah lama tetap wangi. Jadi maksudnya Magic. Ini makanan basi atau makanan memang yang udah lama tapi nggak basi gitu? Bisa ini ada ya makanan yang udah lama mungkin nggak basi. tega banget Makanan sih yang nggak Mbak. basi nggak ada kali, semua basi. Iya begitu udah, berarti dia juga makanan basi. Iya, memang. Mbak makan makanan yang sebenarnya udah lama dibikin, makanan basi.
Oke, nggak usah dijawab. Kami bisa ambil kesimpulan. Ya, kita bisa ngambil kesimpulan sendiri. Iya. Intuisi saya berkata bahwa coba kamu taruh menyan yang kau tekan itu ke atas, ke arangnya. Berarti dia manggil dong. Berarti dia mau manggil. Manggil dong. Aku pengen panggil sang kuntilanaknya datang. Yakin dong. Bagaimana rupanya, bagaimana kegilaannya kuntilanak itu. Kayaknya makin merinding. Tapi ini ada rambut juga saya dapat. Ini ada rambut juga saya waktu tidur. Rambut? Aku suka dengan rambut. Rambut siapa dan rambut apa? Untuk apa? Saya nggak tahu rambut siapa waktu saya tidur. Di bawah bantal. Ada rambut. Di bawah bantal tiba-tiba ada rambut itu. Iya. Ini memang agak-agak aneh nih si Sekar. Memang punya kekuatan magis gitu loh. Tapi dalam bidang kegelapan. Iya. Sosok kuntilanak yang mendominasi hidupnya. Jadi kemanapun dia melangkah pergi nih, itu kuntilanak tetap ikut di situ. Tidak akan pernah lepas kepada Sekar. Saya ada banyak pertanyaan di kepala saya sih ya. Apa jadinya kalau rambut itu hilang? Itu rambut kuntilanak ya? Iya. Itu kamu ngambilnya di bawah tempat bantal kan? Ada sendiri Kak Roy. Saya nggak tahu. Iya, emang sengaja dipelihara kuntilanaknya kali ya. Iya. Emang dikasih sesembahan terus. Iya, Jadi dia udah mulai iya. merasa nyaman. Padahal justru Menurut aku sebaliknya. sih, iya. Ngepul ini loh. Kau mau silakan dia ritual untuk manggil, Ran? Iya. Sisir. Panggil Sekar kuntilanaknya. Ngobrol Semalam bisa undang. Dia seneng nih dapat. Hai. Saya takut sama kamu. Kamu mau saya apa dia? Itu apa sih sih? Mas, dia liatin aku mulu loh dari tadi. Kalau tolong dong ambilin itunya. Maaf ya. Ini. Iya. Kalau kamu mau berantakan sedikit, pecah. Hey, saya akan jatuhin ke muka kamu loh. Kamu kurang ajar sama saya. Matanya tajam banget. Tajam banget matanya. Tawa lagi. Tawa lagi. Panggil kuntilanaknya datang. Tawa lagi yang banyak. Ayo kita bermain-main. Itu rambutnya dia. Saya minta gunting. Ini rambut kuntilanak kan? Dia kayaknya
kamu ya? Iya. Gila ya. Dia pasti marah nih sama sebelah sebelah. Yakin Mas nggak marah dia? Kalau marah kenapa? Kan dia derajatnya lebih rendah dari kita. Mau pegang deh. Kok aku merinding ya megangnya? Kamu bertugas membantu saya kan? Ini rambut apa sih Mbak? Nih lihat nih rambutnya. Gunting. Sekarang ya. Gunting itu kecil. Lagi dong namanya. Nah, dia derajatnya kita harus yakin kalau dia derajatnya rendah. Nggak akan sampai dia nyakitin kita. Mas, gue takut Mas. Ini masih bisa dikendaliin kok. Dia akan berani sebenarnya nyerang, cuma bikin ketakutan doang, bikin teror. Iya. Oh, mana ya situ? Coba Gak bahaya. Kenapa dia nggak mau keluar-keluar ya? Dia mau apa sebenarnya? Emang dipelihara sama sekarangnya ya? rambutnya mana tadi? Udah habis rambutnya digunting-gunting. Dia udah keluar tuh sementara. Mbak. 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 Masih minum. Sekarang minum ya. Ya, Ini udah dia kan? udah dia muntahin. Udah keluarin semuanya. Keluarin semuanya Mas Sekar. Awas mukanya. Boleh bangun. Saya siram mukanya ya. Saya siram.
ngedistract, ngalihin dia sebenarnya. Iya. Gitu. Setiap kali dia ketawa langsung Iya. Ini untuk mencuci Iya, untuk karena tadi aku udah cleansing. kena rambut itu ya. Oke.
lancar. Selamat malam. Tersebut adalah siluman. Oh, saya sering dengar cerita seperti ini nih, mancing di tempat yang memang angker. Nggak sadar ya. Dan sering seperti ini. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa dapat solusinya ya, Mas Rizky. Mudah-mudahan ke depannya punya kehidupan yang normal. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rizky, dengan tanggal lahir 18 Mei 1989 dan mendiami nomor rumah 41. Saya merasakan adanya sesuatu yang aneh terjadi dari hidupnya. Saya melihat ia menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Dari kejadian itu adanya sosok yang terus menghantui pikirannya. Hal ini yang mengakibatkan Rizky mudah sekali sakit dan juga seperti orang depresi. Depresi ini muncul dari makhluk gaib. Makhluk gaib yang menyerang Rizky.
semuanya. Terima kasih. Saya merasa ada hawa yang aneh nggak sih? Apa cuma perasaan saya saja ya? Kamu ngerasain seperti apa, Roy? Rizky dengan tanggal lahir 18 bulan Mei 1989 dan nomor rumah 41. Iya benarkah? Ini maksud kamu anehnya ada gini-gini ada. Kenapa dia marah? Aku udah punya firasat pertama kali. It still happen. Ada energi yang gak enak ya. Apa sih? Mancing di rawa, kemudian ikan siuman. Iya, dan itu dimakan sama dia. Hmm. Jadi sering sakit. Apa sih? Mancing di rawa, kemudian ikan siuman. Iya, dan itu dimakan sama dia. Hmm. Jadi sering sakit. Dia ke orang pintar, lalu Lalu? dikasih jimat, dan bukannya Saya- sembuh sampai sekarang sering seperti ini. This is very. Dia emang dipengaruhi Terserah sosok sih. gaib ya. Rizky mau ngapain di sini? Ingin lepas atau apa? Dia ingin sembuh sebenarnya. Apakah orang seperti ini bisa sembuh ya? Usir. Dikasih jimat, dia ingin sembuh makanya. Saya belum lihat jimatnya lagi. Dia mau apa sebenarnya kesini? Dia ngeliatin kamu juga. Ngeliatin saya juga. Kalau kamu suka bintang tamu saya, Mas, jangan sampai ke saya yang larinya ya. kamu mau saya bu? Kenapa, Roy? Kamu selama ini lihat saya jadi angel ya? Eh, Kalau saya jadi demon gimana? eh, Jangan ya. don't. Tapi kalau emang itu satu-satunya cara Mas. ngadepin ini, Oh. Oh. oh pegang. Keren. Ntar kalau misalnya emergency, Kenapa kamu sebenarnya? saya harus ke belakang sebentar untuk ambil sesuatu. Sini, Ren. Ren. Kalau dia ngedekat, dia mau apa ya? Kok mau nunjuk kamu? Kok aku ya? Dia nggak suka kayak sama kamu. Kenapa dia nggak suka? Kamu akan saya bersunting. Jadiin tumbal. Nggak ada yang jadiin tumbal ya malah. Dia bilang aku Mau akan dipersunting. dipersunting. Kami nggak akan biarin kamu ambil dia untuk jadi tumbal. Kira. Saya minta minyak bunga, air bunga. Kau Saya datangnya belum terlambat kan? hampir nyaris terlambat. Rambutnya udah dipegang belum? Belum tadi. Dia udah ngedeket tadi. Udah hampir mau deket saya. Kayak gini-gini tuh ya, semakin panik, semakin kurang ajar setannya. Dia Kalau malah- semakin kita tone down, kalem, dia mungkin akan saru gitu. Jadi jinak gitu ya. Jadi Bukan jinak juga sih. tapi jadi nggak nyerang. kayak nggak, ya kok gue dicuekin gitu. Oh, jadi dia nggak berhasil karena niatnya emang untuk bikin takut. Kalau Mas, kita mas, nggak dia takut bangun lagi, dia, Mas. Manipulatif. iya. Pura-pura udah lepas tapi masih ada nih sebenarnya. Lu mau apa
sih dari sini? Mau ada apa-apa? Saya mau nikahi dia. Dia mau, dari tadi dia bilang dia mau nikahin dan mau mengambil bintang tamu kita untuk ikut dia. Nggak bisa. Bisa. Kamu tidak bisa. Careful, Roy. Ah, Saya udah lama nggak bermain kasar di sini. Saya bosan jadi angel. Saya pengen jadi demon sekarang. Bangun, Udah bisa dibangunin? bisa. Bangun. Mas Rizky sih? Saya bantu untuk bangun ya. Saya bantu untuk bangun. Tunggu dulu, duduk dulu. Kok basah sih? Iya, Mas Rizky tenang dulu. Nanti semuanya akan terjawab ya. Ya udah, duduk. Iya, bangun ya. Udah bisa berdiri? Udah sadar? Udah sadar? Kita bantu untuk berdiri ya. Mas. Allah. Boleh minta minum, Bang? Allah, boleh banget. Ya. matanya dari tadi merah terus mengeluarkan air mata gitu ya tadi. Iya. Taruh aja di situ, nggak apa-apa. Aku rasa pelajaran yang tadi dan tadi aku rasa udah cukup sih. Cuma saya rasa nih ya, si Rizky itu ada makhluk halusnya tuh bener-bener banyak gitu. Dan dia dipengaruhi bentar lagi nih mungkin setengah menit lagi berubah lagi. Oh, bisa keluar masuk karena ada banyak ya. Itu Nah, dari jimat kalau ya. itu saya pengen tahu nih sebenarnya dia bawa sesuatu nggak ya? Kalau misalnya itu that's the key. Iya. Kalau jimatnya itu memang ada gitu, itu kita akan megang kuncinya. Oh, bisa dari situ ya Iya, semuanya. nih ini. orang jadi kayak orang gila nih. Itu di bawah pengaruh sama hantu-hantu itu. Kok yang Sebenarnya banyak sih. Kamu ngambil banyak tanah kuburan atau apa sih? Pas jadi banyak gitu. ada jimat yang disimpan di bawah. Ada. Tapi tadi yang masuk dalam badannya Mas Rizky itu seperti apa sih, Roy? Sosoknya apa dia siluman? Apa Iya, dia? jadi tuh sosok jin? yang datang di Rizky tuh seperti ini. Jadi kayak aku nggak tahu ini nyebutnya apaan. Bentuknya kayak ada tanduknya. Iya. Dan bener-bener ini kayak muka dia gitu loh. Dari bentuknya sih kayak hewan ya. Kayak iya. Tapi kayak genderuwo juga. Iya kayak sih. genderuwo juga, ada tanduknya gitu. Iya. Dan ini semua kayak Oke, Mas Rizky, saya mau tanya deh, sakitnya tuh seperti apa Oh, sih iya. yang dirasain? Berat sih. Hah? Berat badannya sakit-sakitan terus. Di bagian mana? Semua badan. Semua badan, rasa sakitnya seperti apa? Seperti terbakar, seperti ditusuk-tusuk, kan beda tuh. Itu sepusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Itu setelah makan ikan itu memang? Iya.
Dan sampai sekarang masih. Dan makhluk itu yang sering datang di mimpi saya. Ini datang setelah punya jimat atau setelah makan ikan? Makan ikan. Setelah makan ikan ini datang. Setelah punya jimat, Setelah jimat beda lagi. ada lagi yang lain. Iya. Jadi ini aneh banget deh. Dia itu badannya kayak gini. Ikan. Dari ininya sih ikan ya. Iya. Cuma atasnya Iya, ada siripnya, ada. Tapi kepalanya nggak iya, kepalanya bukan kepala ikan. berbentuk lain. Ini kayak. Iya. Tapi emang sering ada ini sih cerita yang dulu tuh kalau mancing di tempat yang angker gitu, itu ada tanda-tanda kayak misalnya ikannya tuh bentuknya beda atau mungkin ada warnanya, terus ada gerakan matanya juga beda. Itu memang jangan diambil, jangan dibawa pulang, tapi dilepas lagi. Ya iya. Gara-gara itu deh. Maaf, saya mau tanya juga, Mas Rizky waktu itu melihat bentuk ikannya sendiri seperti apa ya? Seperti biasa sih, kayak Ikan ikan, biasa? gabus. Kayak ikan gabus. Ikan bagus ya. Iya. Dapat satu atau beberapa? Jangan-jangan jadi Satu aja. dapat satu itu, Iya. jadi nggak ukuran semana. Kalau ukuran sih segini. Normal sebenarnya. Normal. Kurang normal ya. Normal ukurannya memang, tapi saya nggak tahu tiba-tiba itu isinya ya ternyata sebenarnya penjelmaan siluman tersebut. Ini menurut keterangan dari orang pintar yang waktu itu didatengin. Iya. Jadi dia bisa ngelihat kalau emang Mas Rizky pernah mancing di sini ada ikan gini-gini, jadi gara-gara itu. Iya, benar. Mungkin nggak ini sebenarnya sosok yang memang jadi penunggu di rawa itu, Roy? Benar sekali. Benar banget. Dari bentuknya aja aku udah merinding banget.
Ini gambar saya. Biarin aja saya yang gambar. Cantik sekali. Nah, balik lagi. Lagi. Mas, please. Kau mau apa dari dia? Saya akan bawa ke dunia saya. Gak bisa, dunianya beda. Gak bisa aku di dunia kamu. Kamu siapa? Saya dan Roy Kiyoshi, kami tuan rumah di sini. Tidak ada urusan dengan saya. Saya ada urusan dengan dia. Kamu yang selama ini dirawa ya? Cantik sekali. Mas. Kamu ke sana, samping kiri Roy. Minggir kamu. Minggir kamu. Begitu saya ke psikolog langsung lari ya. Tunggu di situ. Lari ke sini. Sekarang. Roy, Ngapain kamu di sini lagi? Saya yang jagain orang-orang di sini, saya yang bertanggung jawab di sini. Panggil semua pasukannya datang sini semua. Di sini ada pesta. Saya mau dia. Saya mau dia. Jangan ganggu orang. Saya kasih tahu. Saya akan bawa dia. Saya akan bawa dia. Saya akan nikahi dia. Panggil lagi seluruh pasukan kamu ke sini. Saya pengen tahu. Saya butuh dupa. Mas. Intinya sebenarnya intinya yang saya bisa bantu adalah saya melindungi sang bintang tamu. Ya, jadi judulnya jadi seperti itu. Ini bukan ingin lepas, tapi malah Tapi ingin terus nyerang ambil bintang tamu supaya dia sebenarnya Jangan ganggu saya. Kamu bukan siapa sana? saya nggak takut sama kamu. Kamu tuh derajatnya lebih rendah.
Masih belum mau keluar? Enggak. Ini karena masih ada jimatnya nggak sih, Roy? Kita harus buang jimatnya. Aku minta kamu bakar jimat itu. Setelah itu tolong. Kamu bakar kalau itu buktiin kalau kamu nggak takut dan nggak bisa diteror sama dia. Pegang ini. Hati-hati. Taruh di meja aja, taruh di meja, taruh di meja. Nyalain dulu baru deketin. Kalau Bakal jimatnya nggak tuh mas? Bantu. Iya. Udah berakhir semuanya. Dan dia udah gak bakal datang lagi. At least sekarang. Coba kamu bangunin. Mungkin. Coba dibangunin juga. Coba bangunin. Mas. Rizky. Mas Rizky bisa bangun? Sakit. Sakit. Masih kuat bangun? Kayaknya dia nggak bisa bangun. Sakit. Dia kesakitan banget pinggangnya, rata perutnya. Iya. Udah kita dudukin ke meja aja ya. Kursi aja. Kita butuh bantuan. Iya, Mas Rizky pelan-pelan aja jalannya. Nggak usah dipaksain, pelan-pelan. Kita ke kursinya lagi, Mas. Roy, ini saya bingung antara tadi sosok yang di rawa ini, siluman ini yang masuk, terus begitu jimat ini dibakar, dia lepas, ada kaitan apa, ada hubungan apa dengan jimat ini sebenarnya? Jadi sosok yang di rawa itu butuh medium juga. Jadi jimat yang dibakar itu kan dari dukun. Jadi itu sebagai rumahnya si siluman yang di air itu. Oh, jadi Karena kan- mungkin si dukunnya tuh mau ngusir si silumannya dengan ngasih rumahnya, tempatnya gitu ya. Iya. Tapi karena ini masih disimpan, ya terus aja
susah. Nggak apa, artinya dia orang baik, masih mikirin perasaan pasangannya. Oh gitu, tapi dia mau mempersunting tadi. Bukan dia kali yang mau bersunting. Oh, bisa. Excuse-nya lumayan. Iya. Oke, ini berarti artinya emang berubah banget nih. Tadi sejak di cleansing, berubah cara dia ngelihat ke Rena. Kalau tadi tuh mungkin dipengaruhi sama sosok-sosok mistis, dan sekarang artinya udah benar-benar bersih. Tapi kalau yang satu lagi gimana? Yang satu lagi yang sering datang itu, Ya, Selain- dia bikin saya emosi juga. Kambing, dok, apa yang tadi? sosoknya ada Kayak kayak kambing atau Kambing kerbau itu ya? gitu, saya juga bingung. Gimana Roy? Menurut kamu sosok gaib lainnya apakah masih mungkin mengganggu hidupnya Mas Rizky? Saya lihat masih mengganggu, tetapi kalau kamu mendekatkan diri sama yang di atas, pasti itu udah gak ada lagi hal-hal kayak gitu. Saya lihat Mas Rizky, maaf banget ya, kalau kamu pengen bersih banget, kamu jangan main perempuan deh. Saya ngerasa ada hawa nafsu yang tinggi kali. Itu yang saya rasa. Nah, bukan hawa perempuan, hawa nafsu seks. Nya tinggi banget dan membuat seluruh energi dari siluman-siluman itu nyaman bersemayam. Tapi kalau kamu mendekatkan diri sama yang di atas, terus berusaha untuk udahlah nggak usah dipikirin hal-hal yang ini, Iya. yang enggak, terus dia Akan mengusir energi-energi negatif yang lain ya. akan ngusir energi Iya. negatif. Jadi intinya jangan melakukan hal yang justru malah mengundang energi negatif datang. Kalau dikendaliin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya ini Iya, akan nanya. membuat mereka pergi. Nanya aja nih sama dia, jujur ya, Ya, kamu setia nggak sama pacar kamu? setia. Iya, mungkin yang dijawab dengan yang Roy lihat ini beda, tapi ya udahlah kita hargain dia jawabnya mau seperti itu Roy. Ya udahlah ya. Udah lah ya. Oke, tapi besok-besok kalau mancing berarti harus lihat-lihat sih Mas. Kalau Mancing. misalnya memang di tempat yang kelihatannya Angker. nggak seharusnya angker, ya minta izin atau yang paling bersih. Dan kalau ada yang aneh ya lebih baik lepas aja. Iya. Memang saya ini pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Roy? Udah itu aja. Kamu ada yang mau disampaikan Garen? Ya pokoknya sebagai manusia kita harus tetap dekat sama yang di atas gitu aja. Jangan sampai ya melakukan yang aneh-aneh, apalagi seperti kejadian yang tadi ya, mencelakakan seseorang gitu. Itu tentu perbuatan yang tidak baik. Ini kamu ngejar-ngejar diri lo tadi. Kalau saya jadi kamu, saya rasa harus minta maaf. Iya sih. Ya benar. Iya, mas saya makanya Mas Rizky nggak. Silakan. Saya nggak tahu loh. Iya, Oke. Rena boleh mendekat. Aduh. Salaman. Salaman aja. Iya. Ya. Ya mas. Maaf ya. Iya. Oke, Mas Rizky, Oke. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih ya Mas. Oke. Kesalahan sekecil apapun adalah sebuah kesalahan dan akibatnya akan kembali ke diri kita. Jangan masuk ke lubang yang sama. Roy, kalau menurut kamu, apa yang dilakukan partisipan ini sebenarnya kan hal yang wajar ya, mancing, cuman salah tempat. Nah, cuman kan dia kedukun. Ada yang tinggal nggak? Mungkin sosok-sosok gaib yang dari jimatnya, atau karena dia pernah kedukun, atau dari pancingannya, yang malah menetap di rumahnya Rizky. Iya, saya malah curiga di rumahnya Rizky banyak koleksi-koleksi batu lah hasil pancingan. Dan di air juga banyak barang-barang aneh kan. Jangan-jangan jadi koleksinya dia. Kayaknya kita harus lakuin penelusuran deh. Oke, baik. Kalau gitu setelah ini, Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rizky. Iya.
Rizly. Iya, gimana Bu? Mas masih sering sakit-sakitan? Ya, dalam beberapa minggu ini kita berdua sering sakit-sakitan. Aku aja baru pulang dari rumah sakit. Tapi dokter bilang gak ada penyakit apa-apa. Dan ibu juga rasa kayak ada sesuatu yang aneh begitu. Oke Bu, Mas Rizky masih nyimpan benda-benda mistis itu? Masih. Saya sudah simpan di belakang. Semua bendanya ada di belakang? Iya, semuanya. Mbak Prisly, tolong ya Mbak Prisly, tolong bereskan semuanya. Saya ingin di rumah ini tidak ada penyakit lagi biar kita tenang. Tolong ya Mbak. Sekalian saya mau pamit ke kamar dulu ya. Tunggu Mau ya. saya antar? Iya boleh Mas, tapi tunggu ya Mas, pakai masker dulu. Kak Sri, aku minta tolong pakein masker ya. Boleh bangun sebentar? Pemirsa, aura yang ada di benda-benda ini emang negatif banget. Dan mungkin ini juga salah satu penyebab kenapa Mas Rizky itu bisa digangguin. Iya. Oke pemirsa, ini saya coba buat netralin benda-benda dengan semua ini. Oke, pemirsa, ini Mas Rizky muntah darah. Dan yang saya lihat, kenapa sampai Mas Rizky ini muntah darah? Karena benda-benda yang ada di sini itu udah menyatu sama tubuhnya Mas Rizky. Jadi ini berimbas ke Mas Rizky ketika saya menetralkan benda-benda semua ini. Mas, nanti ini semua saya sita ya Mas? Iya. Kak Sri, aku minta tolong air, terus ini tolong disita ya Kak, sama siapin monitor lock kamera yang kemarin kita lock di sini. Iya. Ini di kamar Mas Rizky ya? Iya. Jujur sih di kamar ini nggak ada apa-apa ya pemirsa. Aku nggak ngeliat sesuatu di sini. Auranya juga nggak pekat kayak yang tadi. Mas Rizky di kamar ngerasain apa? Nggak ngerasain apa-apa sih. Iya sih, soalnya Mas Rizky juga tidurnya pules. Terus juga sampai sekarang aku nggak ngeliat ada makhluk apapun yang masuk ke kamar ini. Coba Kak Sri, tolong aku mau lihat yang di ruangan ini. Kalau di ruangan ini sendiri sih auranya emang kurang enak ya Mas, jujur. Cuma aku juga nggak ngeliat ada makhluk-makhluk. Ini lampunya bergerak. Berarti lampu yang ada di atas saya sekarang. Tapi kalau sekarang ini aku nggak ngeliat apa-apa Mas. Di sini juga aman-aman aja pemirsa.
Mungkin ini tanda kalau ada makhluk itu atau energi besar yang memancing dia untuk menggerakkan lampu yang di atas ini, Mas. Oke pemirsa, kemarin malam kita melok 3 kamera di tempat yang berbeda. Kak Sri, coba aku mau lihat yang di kamar Ibu Mas Rizky, Kak. Kok aura yang paling pekat itu malah ada di kamar ibunya Mas Rizky ya? Tapi saya nggak ngeliat sosok apa-apa sih, Mas. Saya cuma ngerasain aura pekatnya itu. Kayak ada aura hitam di sini. Nah, saya juga kurang tahu nih, Mas. Coba ya, saya mau lihat dulu. Tapi ibunya juga nggak digangguin apa-apa ya? Nggak ada pergerakan juga, nggak kayak lampu yang ada di sini. Tapi aku penasaran sih, soalnya ini auranya benar-benar hitam banget pemirsa. Kak Sri, aku boleh minta tolong diulang lagi nggak, Kak? Yang di kamar ibu ini ya, Kak? Ya pemirsa, aku jadi minta ulang 2 kali karena aku penasaran banget ada apa di kamar ibunya. Soalnya auranya benar-benar gelap banget. Tapi kelihatan ibu Mas Rizky itu nggak ngerasain apa-apa ya. Santai banget. Emang nggak ada apa-apa sih sebenarnya, Mbak, di kamar ibu saya. Tapi saya bingung kok. Selalu aja Gangguan ya? ganggu. Oke. Kak Sri, di pause tolong, Kak. Mas Rizky lihat deh. Ini ada tangan. Ada tangan dari jendela di kamar ibu Mas Rizky. Mas, kamar ibu Mas di mana? Enggak, saya jadi khawatir, Mbak, sama ibu saya, Mbak. Di mana? Itu kamar ibu saya. Ayo. Bu. Ibu. Ibu. Bu, Ibu kenapa? Bu, sadar, Bu. Ibu sadar. Bu. Ibu kenapa, Mbak? Mas, kayaknya ini bukan rumah sakit. Bu. Jangan, Bu. Bu. Oke, pemirsa, ini bukan ibunya Mas Rizky lagi. Jangan, Bu. Kak Sri, minta tolong gak? Ibu. Ambilin air. Ibu. Ada sama serbuk kunyit, Kak. Cepet tolong. Ibu sadar, Ibu. Iya, bantuin saya masukkan. Ibu sadar. Oke, pemirsa. Yang dimaksud tadi yang saya lihat aura negatif di sini, dan sekarang ini udah bukan ibunya Mas Rizky lagi, Kak. Ibu. Kak, tolong dibukain tangannya, Kak. Ini nggak bisa kalau cuma pakai lada. Serbuk kunyitnya, Kak. Oke, pemirsa, yang aku lihat ibunya Mas Rizky ini dirasuki oleh sosok yang emang dia cukup kuat. Dan auranya itu besar banget, pemirsa. Tunggu deh, kotak perhiasan. Mas, saya ngeliat ada kotak perhiasan. Mas Rizky tahu nggak? Ibu Mas Rizky punya kotak perhiasan. Bentar. Kayak saya ingat kotak perhiasan, tapi saya lupa. Boleh tolong cariin nggak, Mas? Pemirsa, nggak tahu, saya juga ngelihat ini ada gambaran ada kotak perhiasan
Dan itu merupakan tempat dari makhluk yang tadi masuk ke tubuh ibu ini. Apa itu, Mas? Ini kotaknya. Boleh tolong dibuka nggak, Mas? Boleh. Tolong dikeluarin, Mas, isinya. Ada yang sama dari perhiasan ibu. Mungkin menurut Mas Rizky nggak ada yang salah, tapi pemirsa yang saya lihat secara tak kasat mata, ada salah satu benda di sini yang energinya itu cukup kuat. Kak Sri, aku minta tolong gelas bening diisi sama air, sama minta serbuk aku yang satu lagi. Oh iya, serbuk satu lagi. Iya, ya. Tapi saya nggak apa kan? Gak apa-apa sih, Mas, tapi saya ngerasain ada di salah satu benda ini, Mas. Itu auranya negatif banget, Mas. Makasih, Kak. Ini. Saya yakin ada. Oke. Oke pemirsa, ini energi yang saya maksud. Dan yang saya lihat Mas Rizky, gelang ini Ibu Mas itu dapat dari salah satu dukun. Dan ini juga penyebab kenapa Mas Rizky dan Ibu Mas Rizky itu sering sakit-sakitan. Jadi bukan cuma dari ikan yang Mas Rizky dapat itu. Bukan ikan siluman yang saya dapatkan itu. Bukan, Mas. Energi paling besar itu ada di sini. Makanya ini Ibu Mas juga sampai bisa dikuasai sama energi dari gelang ini. Oke Mas, kayaknya ini nggak bisa kalau dinetralin kayak gini aja. Saya perlu bawa ini saya sita ya Mas. Ini saya minta tolong Mas, boleh dirapiin lagi Mas? Oh ya. Tolong. Sekar dan Rizky. Ya memang sih kasihan juga ya. Itu dia karena masih muda ya, udah terlibat dengan, maksudnya tahu lah dunia seperti ini gitu kan. Kamu Dan tapi nggak melakukan pernah kan melakukan hal-hal seperti ini, hal mistis gitu? Kenapa? Pernah nggak melakukan hal mistis? Melakukan hal mistis enggak sih. Enggak ya, Heeh, nggak ada yang menawarin susu jimat apa Kalau segala untuk macam. menawarkan sih pasti ada aja. Tapi keputusan di kamu ya. Keputusan pada diri sendiri pasti. Oke, baik.
Rena, mudah-mudahan kamu setelah ini nggak ada kejadian-kejadian aneh yang ikut dari sini ya. Iya. Sukses terus ke depannya Amin, buat amin. Rena. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, masa lalu yang buruk bukan hanya untuk disesali, tapi untuk dipelajari dan disyukuri agar masa depan